Keributan ini terjadi saat operasi justisi oleh tim Satgas kepada para pedagang kaki lima di Jalan Kapten Tandayan, Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung pada Sabtu siang. Dua pedagang kopi dikeroyok setelah diduga tidak terima ditegur oleh petugas. Akibat kejadian tersebut, salah satu korban bernama Ahmad melapor ke Polresta Bandar Lampung. Polisi kemudian melakukan olah TKP. Menurut korban, kejadian tersebut berawal saat dirinya dipergoki petugas tidak menggunakan masker. Pelaku pengeroyokan berjumlah belasan orang. Korban juga sempat dibawa ke kantor BPBD Kota Bandar Lampung untuk didata oleh tim Satgas. Kayak oknum dari damkar itu nanya, masker lu mana? Sambil giniin gua, ya kan? Gua bilang lah, ada kok Pak, sabar saya ambil dulu, ya kan? Terus gua balik ke kedai gua ambil masker, gua minta maaf lah sama si damkar tadi. Oke Pak, saya salah, saya minta maaf. Sekarang saya nggak pakai masker. Cuman cara bapak tadi salah, ngasih tahu saya nggak pantas lah, ya kan? Tiba-tiba damkar itu nyerbu saya 20-an orang lebih. Keributan di jalanan situ lah. Di dekat sini, sekitar sini ya? Di sekitar sini. Informasinya gara-gara apa sih Mbak itu Mbak? Kedengerannya sih diingetin pakai masker aja, cuman kayak nggak terima gitu. Nggak tahu juga kejadiannya di depan sana sih Mas kejadiannya. Jadi yang ribut ini antara siapa dengan siapa? Temen penjual kopi sama pemadam. Hingga Minggu siang belum ada klarifikasi resmi dari tim Satgas Kota Bandar Lampung dan polisi yang menerima laporan korban. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ketegangan ini terjadi saat tim Satgas menggelar operasi justisi di salah satu kafe yang terletak di Jalan Emir M. Nur, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Sabtu malam. Pemilik kafe sempat protes dituduh melanggar protokol kesehatan dan tidak mau tempat usahanya diberikan sanksi. Operasi justisi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Kafe akhirnya disegel dan ditutup sementara karena melanggar pembatasan jam operasional usaha dan aturan PPKM level 4 yang memperbolehkan maksimal diisi oleh 25% pengunjung dari jumlah kursi yang tersedia. Untuk sementara lebih baik kita pahit-pahit dulu supaya normal kembali kita bisa seperti biasa. Namun saat petugas tiba, seluruh tempat duduk pengunjung terisi dan mereka mengabaikan jaga jarak. Bahkan sebagian pengunjung berkerumun dengan tidak menggunakan masker secara benar yang menutup hidung dan mulut sehingga beresiko dengan penularan COVID-19. Seluruh pengunjung kafe ini kemudian dites antigen oleh tim Satgas, hasil seluruhnya non-reaktif. Tim Satgas meminta kepada seluruh pengusaha restoran dan kafe agar dapat bekerja sama dengan menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya. Tujuannya yakni bersama melawan COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama bagi pelajar di Kota Bandar Lampung dimulai sejak hari Sabtu. Gelombang pertama vaksinasi dilakukan bagi para pelajar kelas 9 serentak di 23 sekolah tingkat SMP di Kota Bandar Lampung. Salah satunya yakni di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung. 300 pelajar kelas 9 di SMP ini disuntik vaksin COVID-19. Para pelajar yang disuntik vaksin didampingi oleh orang tuanya. Menurut pihak guru, pelaksanaan vaksinasi berikutnya akan dilanjutkan untuk pelajar kelas 7 dan 8. Namun untuk jadwalnya, menunggu instruksi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
Vaksinasi bagi pelajar ini merupakan bagian dari persiapan akan digelarnya pembelajaran tatap muka. Untuk persiapan PTM sendiri di SMP Negeri 12 Bandar Lampung ini adalah tahapan pertama, yaitu anak-anak divaksin, kemudian nanti orang tua membuat surat pernyataan mengizinkan anak untuk mengikuti tatap muka, kemudian kita menyiapkan sarana prasarana dan sebagainya, melaporkan kepada Dinas Pendidikan bahwa SMP Negeri 12 Bandar Lampung siap untuk menggelar tatap muka terbatas. Para pelajar yang disuntik vaksin COVID-19 mengaku tidak mengalami efek samping negatif. Mereka senang bisa segera disuntik vaksin COVID-19 karena menjadi tanda akan dimulainya pembelajaran tatap muka. Pertama sih saya itu kayak takut gitu rasanya. Pas divaksin tuh ternyata nggak sakit gitu. Nah, saya tuh vaksin sebenarnya melawan ketakutan saya gitu, supaya saya tuh bisa tatap muka. Sekolah tatap muka itu kangen sebenarnya sih saya sekolah tatap muka itu, Pak. Syarat pelajar disuntik vaksinasi ini harus mendapat surat persetujuan dari orang tuanya. Setelah pelaksanaan vaksinasi, pihak sekolah juga kembali meminta surat persetujuan orang tua pelajar untuk digelarnya pembelajaran tatap muka. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memantau pelaksanaan vaksinasi pelajar di 4 SMP. Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama serentak dilakukan di 23 SMP di Kota Bandar Lampung dengan menerapkan protokol kesehatan. Pihak pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan 7.000 dosis vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar tahap pertama. Wali Kota Bandar Lampung berjanji akan segera membahas jadwal dimulainya pembelajaran tatap muka setelah pelaksanaan vaksinasi minimal tercapai 2/3 dari jumlah total target sebanyak 17.000 pelajar. Insya Allah kalau kita datang vaksin dari pusat melalui provinsi, kita akan melakukan terus untuk anak-anak yang ada di sekolahannya masing-masing. Dan bagi anak-anak yang memang usianya ada yang 18, ada yang 17 ya, sampai 20 ke atas, ya masih remaja, sampai 25, silakan ke puskesmas yang ada di tempatnya masing-masing. Pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar ini disambut antusias oleh orang tua pelajar yang mengharapkan pembelajaran tatap muka bisa segera dimulai. Anaknya divaksin, Bu? Iya. Sudah diizinin gitu, Bu? Itu kenapa, Bu, diizin ada supaya gimana Ya, diizin? supaya sehat, Bisa masuk sekolah lagi, bisa Pak. masuk sekolah lagi. Kan katanya mau belajar tatap muka. Jadi itulah harapannya, Bu, ya? Ya. Nggak sempat ada rasa takut nggak Bu anaknya mau divaksin Bu? Iya, takut tadinya. Cuma ya itulah, dikasih semangat gitu. Pelaksanaan vaksinasi yang digelar pemerintah Kota Bandar Lampung ini hanya dilakukan bagi pelajar SMP. Untuk pelaksanaan vaksinasi pelajar SMA merupakan wewenang dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Meski demikian, untuk remaja yang usianya di atas 17 tahun dapat mendaftarkan diri di puskesmas tanpa harus menunggu pelaksanaan vaksinasi di SMA. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.